Syukur bagimu Tuhan. Salam untuk bangsa Papua dan juga bangsa-bangsa lain yang mendengarkan kesaksian kami. Hari ini kami diperkenankan oleh Tuhan untuk menyampaikan maksud Tuhan, rencana Tuhan untuk bangsa Papua dari Pulau Misol, Sorong, sampai Samarai di PNG. Sebelum kami menyampaikan petunjuk Tuhan, pesan Tuhan untuk bangsa Papua, sebelumnya kita masuk dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Allah moyang kami, moyang bangsa Papua, dan juga moyang segala bangsa yang kami kenal melalui Putramu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau telah perkenankan kami pada hari ini untuk menyampaikan kesaksian tentang semua rencana kehendak-Mu yang Engkau telah singkapkan kepada kami melalui Roh Kudus dan juga melalui utusan-Mu malaikat. Perkenankan kami Bapa untuk menyampaikan maksud-Mu, rencana-Mu untuk bangsa Papua yang Engkau akan nyatakan di atas tanah ini. Penuhi lidah kami, hati kami, pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan kesaksian yang Engkau telah singkapkan melalui utusan malaikat-Mu dalam penglihatan dan melalui Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus menggenapkan semua yang Engkau telah sampaikan, Engkau telah singkapkan. Itu indah pada waktu-Mu. Terpujilah Allah kekal hingga kekal. Haleluya. Amin. Salam. Pada kesempatan ini kami hendak mau menyampaikan rencana Tuhan yang sedang diwujudkan di atas tanah Papua. Kesaksian yang kami mau sampaikan ini bukan hasil pemikiran kami, ini bukan hasil kehendak kami, tetapi kesaksian ini adalah kesaksian yang disampaikan oleh para utusannya melalui malaikatnya dan juga melalui Roh Kudus. Seperti ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 19, dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah bumi. Demikian di dalam Kisah Para Rasul. Jadi kesaksian yang kami mau sampaikan ini adalah bahwa kesaksian ini benar. Itu kami sudah uji, dan banyak nubuatan yang ada di dalam Alkitab
dan juga ada di dalam tradisi-tradisi dari setiap suku bangsa. Itu sudah digenapi dan sedang di dalam proses penggenapan. Roh Kudus itu terus bersaksi sampai pada akhir zaman. Karena ini zaman Roh Kudus. Karena itu sesuai dengan kesaksian dari Roh Kudus yang disampaikan melalui Roh Kudus dan juga nubuatan yang disampaikan melalui para misionaris seperti pendeta ISK ini juga pernah sampaikan nubuatan juga. Ada pendeta Trotman juga yang pernah berkarya di depan Yai. Ada Pater Regro juga pernah menyampaikan kesaksiannya tentang Papua ini, nubuatan tentang Papua. Juga ada kesaksian-kesaksian juga yang disampaikan oleh para moyang yang diteruskan kepada generasi ke generasi moyang bangsa Papua maksud saya. Karena itu kesaksian yang kami mau sampaikan itu ya kesaksian itu bagian dari ya proses nubuatan itu. Karena itu ya kita memahami dengan baik kesaksian yang kita mau sampaikan ini. Karena ini zaman Roh Kudus. Roh Kudus masih bekerja sampai di akhir sana. Karena itu kesaksian-kesaksian dari Roh Kudus itu dia akan terus disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang berkenan misteri atau rahasia dari Allah itu dibuka. Jadi kepada mereka Roh Kudus sampaikan misteri atau rahasia Allah itu. Dan juga melalui utusannya melalui malaikat. Karena itu kesaksian kami ini adalah kesaksian benar, bukan dibuat-buat. Dan apa yang Tuhan kasih tahu, ada yang sudah digenapi, ada yang dalam proses penggenapan. Dan ada yang belum digenapi. Kami memulai dengan gerakan yang sudah dibangun, yang sedang jalan, yang sudah dan sedang jalan ini, yang dilakukan oleh bangsa Papua di tanah Papua dan juga di rantauan yang didukung oleh simpatisan internasional. Awal mula gerakan ini dimulai dengan gerakan-gerakan yang dibangun, yang dilakukan oleh bangsa Papua sendiri. Gerakan yang dibangun pada saat itu ya ada gerakan Koreri, ada gerakan Manar Makeri, terus ada gerakan Oyeidaba, terus ada gerakan Saman Bahagia. Jadi semua gerakan-gerakan yang dibangun di seluruh tanah Papua sebelum kontak dengan dunia luar. Artinya bahwa sebelum bangsa-bangsa lain masuk di tanah Papua. Jadi itu ada banyak gerakan yang sudah dibangun di atas tanah ini. Bukan hanya tanah ini, tapi termasuk juga di kawasan Malaysia yang lain juga. Jadi ada gerakan-gerakan yang dibangun. Dan berdasarkan penelitian dari peneliti-peneliti dari luar Papua, dari dunia barat, itu mereka katakan gerakan-gerakan itu gerakan kargo kult. Yang disebut gerakan itu ya gerakan kargo kult yang dikatakan bahwa gerakan itu mendambakan barang. Jadi penyembahan terhadap barang dari barat begitu. Tapi sesungguhnya gerakan-gerakan yang dibangun di tanah Papua sebelum kontak dengan dunia luar itu gerakan yang dibangun itu adalah mendambakan ada saman bahagia, mendambakan saman keemasan. Jadi bukan seolah-olah mendambakan barang yang didatangkan dari dunia barat, tidak. Tapi sesungguhnya para moyang kami, para leluhur kami, mereka melakukan gerakan-gerakan itu di seluruh tanah Papua, dari ujung sampai ujung. Itu mereka mendambakan saman bahagia, saman keemasan. Karena ada janji-janji Tuhan yang telah disampaikan kepada para leluhur kami. Ya, karena itu mereka mendambakan saman bahagia, saman keemasan itu dengan gerakan-gerakan seperti itu. Karena itu
gerakan yang dikatakan bahwa itu cargo cult atau seolah-olah penyembahan barang, mengharapkan barang datang dari dunia barat. Itu sebenarnya tidak. Mereka salah tafsirkan. Tapi sesungguhnya gerakan-gerakan itu yang dibangun sebelum kontak dengan dunia luar, itu gerakan yang mendambakan ada zaman bahagia, ada masa depan yang indah bagi bangsa ini. Ada zaman keemasan yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi ini bukan sekedar gerakan, tapi itu berdasarkan petunjuk, berdasarkan nubuatan dari Tuhan yang dilakukan oleh para leluhur kami. Ketika bangsa-bangsa lain ya datang dari luar dan berhubungan dengan bangsa Papua, di situ gerakan-gerakan yang tadinya yang ada itu semakin menggila. Gerakan-gerakan karena ada pekabaran Injil, terus ada mengenal budaya tulis menulis. Budaya karena tradisi di bangsa Papua ini kan tradisinya kan tradisi lisan. Jadi nilai-nilai budaya itu diturunkan dari generasi ke generasi itu dengan lisan. Karena kebanyakan di tanah Papua itu lebih banyak itu kan lisan, tidak mengenal budaya tulis menulis. Ketika kontak dengan dunia luar, lebih khusus pekabaran Injil masuk, baik dari Katolik dan juga dari denominasi gereja sending. Ya di situ mereka masuk, dari situlah gereja memfokuskan diri untuk mempersiapkan bangsa ini. Akhirnya di situlah dikenal budaya tulis menulis. Bisa kenal budaya-budaya yang dari luar. Akhirnya budaya yang ada di tanah Papua semakin lama terkikis. Karena pihak gereja, lebih khusus sending, itu mereka melarang semua budaya-budaya yang ada di atas tanah Papua. Jadi banyak nilai-nilai budaya, banyak atribut-atribut budaya yang memang hilang terkikis. Bahkan sampai ada atribut-atribut yang disuruh bakar oleh sending pada saat itu. Tapi untuk Katolik, untuk gereja Katolik, misi Katolik itu tidak menyuruh umatnya untuk bakar itu. Tapi mereka berusaha bagaimana nilai Injil itu diinkulturasi dengan nilai-nilai budaya yang ada. Akhirnya hingga saat ini, khusus untuk umat Katolik itu nilai-nilai budayanya masih ada terawat. Walaupun masih ada terkikis juga dengan budaya-budaya dari luar itu. Kembali kepada persoalan tadi, soal gerakan yang sudah dibangun ini, bahwa setelah kontak dengan dunia luar, gerakan-gerakan yang sudah dibangun oleh para leluhur kami, para moyang kami, itu semakin lama semakin menghilang. Tetapi dia tidak hilang, tapi dia masih bertahan. Dia jalan di dalam dunia yang tidak nyata. Ya, artinya bahwa gerakan-gerakan itu dia masih jalan, walaupun tidak seperti yang dulu. Ya, ketika dunia luar sudah mulai masuk, pekabaran Injil masuk, Belanda masuk, terus ya Jepang, terus dengan negara-negara yang lain sudah mulai berdatangan dan lain-lain. Akhirnya gerakan-gerakan yang tadi itu lebih baik cooling down, artinya bahwa dia berjalan di dalam tidak terlalu nampak, tidak terlalu itu. Tapi sesungguhnya nasionalisme bangsa Papua itu merasa senasib, sepenanggungan, itu dia lahir bukan tiba waktu tiba akal, bukan karena kedatangan bangsa-bangsa yang lain yang dirasa dijajah, tidak. Tapi sesungguhnya nasionalisme bangsa Papua itu dia lahir dari gerakan-gerakan tadi, gerakan-gerakan yang sudah dibangun, gerakan Koreri, gerakan Manar Mangkeri, terus gerakan Koeidaba, terus gerakan Saman Keemasan, Saman Bahagia, itu gerakan-gerakan itu. Jadi gerakan nasionalisme Papua itu bukan tiba waktu tiba akal, bukan karena kedatangan dari bangsa-bangsa lain dan merasa dijajah, tidak. Tapi nasionalisme itu sudah ada sebelum bangsa-bangsa yang lain
datang di atas tanah ini. Karena nasionalisme gerakan-gerakan yang dibangun itu mendambakan, mengharapkan zaman bahagia, zaman keemasan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan melalui para leluhur kami yang ada di atas tanah Papua. Ada nubuatan-nubuatan Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada para moyang kami. Karena itu mereka mendambakan, menantikan zaman bahagia itu dengan gerakan-gerakan itu mereka lakukan. Dengan demikian, nasionalisme bangsa Papua untuk penentuan nasib sendiri, untuk merdeka berdaulat, ya itu semakin dia tumbuh subur karena gerakan itu sudah ada. Kerinduan itu sudah ada. Nasionalisme itu sesungguhnya sudah ada dalam gerakan-gerakan sebelum dunia lain datang. Gerakan-gerakan sudah. Jadi nasionalisme bangsa Papua itu dia tumbuh subur. Nah, dia tumbuh subur dan susah dibendung. Walaupun negara Indonesia dibantu oleh negara sekutu, berusaha untuk bagaimana untuk mengikis nasionalisme itu sampai ke akar-akarnya. Mencabut nasionalisme Papua Merdeka itu dari akar-akarnya, tapi tidak bisa. Karena apa? Ya, dia itu tumbuh. Bukan karena tiba waktu, tiba akal. Bukan karena kami dipengaruhi oleh bangsa lain untuk kami harus menentukan. Tidak. Gerakan itu sudah ada sebelum bangsa-bangsa lain datang di atas tanah ini. Karena itu, nasionalisme Papua Merdeka itu memang susah diberantas. Ya, Indonesia dengan segala kekuatan yang dia miliki dibantu oleh sekutunya berusaha untuk membabat semua. Tapi dia semakin dia dibabat, dia semakin merambat. Ya, semakin dipotong, dia semakin tumbuh subur. Karena memang nasionalisme Papua Merdeka itu dia berakar dalam gerakan-gerakan itu. Dia ada di situ. Karena itu susah dibendung. Dan sampai saat ini, dia gerakan itu dia sudah tumbuh subur. Ya, tadinya hanya pada tataran hati nurani. Sekarang setelah kenal tulis menulis, sudah tahu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga iman, ya sehingga nasionalisme Papua Merdeka itu dia naik, dia berimbang. Jadi antara hati, iman, dan juga dengan otak, dengan pikiran. Jadi dia berimbang. Karena itu memang susah dibendung sekali nasionalisme Papua Merdeka. Dan sekarang sudah sampai puncak. Dan apa yang sudah diperjuangkan oleh bangsa Papua itu sudah menghasilkan buah. Tinggal pada waktunya Tuhan, buah itu sudah masak. Tuhan dia akan petik dan dia akan kasih. Dalam rangka itu kami mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa memang kita bangsa Papua ini dipersiapkan oleh Belanda untuk merdeka berdaulat. Dan memang pada tanggal 19 Oktober tahun 1961 itu sudah dinyatakan manifesto. Di dalam manifesto politik itu sudah menyatakan kemerdekaan. Di sana diumumkan, disepakati, diputuskan simbol-simbol kenegaraan bangsa Papua di situ. Dan secara resmi diumumkan kemerdekaan itu secara resmi diumumkan dan dirayakan pada tanggal 1 Desember tahun 1961. Itu atas restu Ratu Belanda. Dan di dalam perayaan itu dihadiri oleh wakil dari Belanda yang adalah gubernur pada saat itu, dan juga wakil dari Australia hadir dalam perayaan upacara itu tanggal 1 Desember tahun 1961. Dan keterwakilan mereka yang hadir di dalam perayaan itu sah. Dalam arti bahwa mereka telah mengakui, Belanda dan juga Australia mereka telah mengakui kemerdekaan bangsa Papua karena mereka hadir dalam upacara pengibaran bendera itu. Karena itu dikatakan bahwa mereka secara de jure mereka telah mengakui kemerdekaan. Jadi bangsa Papua itu sudah menentukan nasibnya sendiri. Kita sudah tentukan. Bangsa Papua sudah menentukan nasibnya sendiri melalui pembacaan
manifesto politik pada tanggal 19 Oktober tahun 61 melalui Kongres Papua I oleh Komite Nasional Papua. Dan hasilnya diumumkan secara resmi atas restu Ratu Belanda pada tanggal 1 Desember tahun 61. Dan kita sudah menentukan nasib sendiri. Karena penentuan nasib itu biasanya melalui deklarasi atau proklamasi sepihak. Terus bisa melalui referendum. Dan ya bangsa Papua sudah menentukan nasib sendiri melalui deklarasi manifesto politik dan diumumkan secara resmi pada tanggal 1 Desember tahun 61 atas restu Belanda, Ratu Belanda. Dan itu sah. Ya. Cuma kenapa kemerdekaan itu tertunda? Ya. Ini semua yang terjadi di dunia. Negara lahir. Ada bangsa yang lahir. Ada negara yang lahir. Tapi ada negara yang ditumbangkan. Ada bangsa yang hilang. Ya. Ada pemerintahan yang lahir. Ada pemerintahan yang dimusnahkan. Itu semua terjadi di dalam rencana ilahi. Dalam penyelenggaraan ilahi. Karena dari awal sampai akhir, Tuhan sudah atur. Karena itu, kemerdekaan bangsa Papua, walaupun kita sudah merdeka pada tanggal 1 Desember tahun 61. Tetapi kemerdekaan bangsa Papua itu hanya ditunda. Ditunda oleh siapa? Ya ditunda oleh Tuhan. Menunggu waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi, kalau waktu itu Tuhan kehendaki bahwa tanggal 1 Desember itu kita sudah merdeka. Ya, kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka tapi Tuhan izinkan bangsa lain. Ya, bangsa lain untuk memaksakan bangsa Papua. Ya, masuk ke dalam bangsa Indonesia, ke dalam negara Indonesia. Ya, kalau Tuhan tidak menginginkan terjadi seperti itu, ya kita sudah merdeka di tanggal 1 Desember dan kita memang sudah merdeka, tapi kemerdekaan itu ditunda oleh Tuhan. Karena menunggu waktunya Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan menjelang akhir zaman. Ya, coba bayangkan setelah 19 hari Papua sudah merdeka. Soekarno dia mengumumkan Trikora, tiga komando rakyat di alun-alun di Yogyakarta. Dia sampaikan 3 poin. Dia katakan bahwa adanya negara Papua yang dibentuk oleh Belanda. Itu pertama. Terus yang kedua, ada bendera juga berkibar. Karena itu dia katakan bahwa harus kibarkan bendera merah putih di tanah Papua. Terus dia katakan bersiap untuk mobilisasi umum untuk menggagalkan negara Papua itu, untuk membubarkan negara Papua itu. Bahwa negara yang lahir pada saat itu tanggal 1 Desember itu negara boneka. Dia tidak pernah. Dia hanya mengatakan bahwa adanya negara Papua yang dibentuk oleh Belanda. Nah, karena itu dan dia juga mengakui bahwa adanya bendera Papua berkibar. Karena itu dia katakan bahwa harus bersiap-siap untuk harus bubarkan negara itu. Terus bersiap-siap untuk itu harus siap-siap untuk memobilisasi umum untuk bubarkan negara itu. Jadi Soekarno di dalam naskah aslinya dalam pidato itu tidak pernah Soekarno katakan bahwa negara boneka. Dia katakan bahwa adanya negara Papua. Dia katakan bahwa bendera Papua berkibar. Setelah dia umumkan itu maklumat Trikora, terus di situ dia memanfaatkan perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Blok barat itu adalah Amerika Serikat, blok timur itu adalah Rusia. Itu. Kalau memang Tuhan mengendaki kita merdeka di zamannya Belanda, kita sudah merdeka. Tapi kemerdekaan memang kita sudah merdeka tanggal 1 Desember. Tapi kemerdekaan kita itu ditunda pada waktu yang Tuhan telah tentukan.
Karena semua yang terjadi dari awal sampai akhir, itu semua ada di dalam rencana dan ada di dalam ketetapan Tuhan. Nah, pada kesempatan ini, kami mau sampaikan bahwa berdasarkan petunjuk Tuhan, Tuhan katakan bahwa tanggal 1 Desember tahun 61, bangsa Papua itu sudah merdeka. Tetapi kemerdekaan itu ditunda. Kemerdekaan itu ditunda pada waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan itu adalah waktu yang sekarang yang sedang jalan. Jadi kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka pada tanggal 1 Desember 61. Dan Tuhan bilang pada waktunya Tuhan akan memulihkan kemerdekaan itu. Dan Tuhan sekarang sedang bekerja untuk memulihkan kemerdekaan itu karena ini waktu emas yang sedang bergulir. Karena Tuhan bilang bahwa kita sudah merdeka pada tanggal 1 Desember 61. Karena itu kami pada tanggal 4 Oktober tahun 2020, tahun kemarin, kami launching di sini di Tunas Harapan, di sini di asrama Tunas Harapan ini, Abepura, ya Padangulan Abepura, Jayapura. Kami launching tanggal 4 Oktober tahun 2020, kami launching jaringan doa rekonsiliasi untuk pemulihan Papua. Mulai dari tanggal itu, Tuhan perintahkan kami untuk kami harus bicara. Setelah kami diminta oleh Tuhan untuk 7 tahun kami tidak bicara. Sejak tanggal 28 Oktober tahun 2013 kami tidak bicara. Kami disuruh dan diam. Kami disuruh diam dan tenang karena Roh Kudus mau bekerja. Akhirnya 7 tahun kami tidak bicara, hilang dari pangkuan media ini. Artinya bahwa sudah akhirnya saya pulang kampung, 5 tahun saya di kampung. 1 tahun di dalam penjara. Setelah itu hampir mendekati hampir 7 tahun saya tidak bicara. Tanggal 4 Oktober 2020 kami diminta untuk bicara. Nah, tapi bicara fokus untuk pemulihan diri. Karena Tuhan bilang, Tuhan mau pulihkan bangsa ini. Tetapi setiap pribadi, setiap orang Papua harus memulihkan diri. Karena mau masuk itu adalah negara suci. Jadi kemerdekaan yang kita mau terima itu adalah kemerdekaan yang memang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan Allah. Karena itu sebelum Tuhan memulihkan kemerdekaan itu, setiap orang Papua harus memulihkan diri. Jadi sejak tanggal 4 Oktober tahun 2020 itu kami beri nama itu Gerakan Pemulihan Diri menuju Pemulihan Bangsa Papua. Karena apa? Pemulihan diri itu menentukan pemulihan bangsa Papua. Kalau kita tidak memulihkan diri, kita tidak akan masuk ke sana. Jadi orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang tidak berdamai, orang-orang yang tidak bersatu di dalam rencana dan di dalam kehendak Tuhan, tidak akan diizinkan untuk masuk ke negara suci. Tidak seperti yang selama ini kita bayangkan. Bahwa setelah Papua merdeka, semua orang Papua, semua yang ada di atas ini akan menikmati kemerdekaan. Tidak ada. Tuhan bilang bahwa ini mau masuk negara suci. Karena kemerdekaan bangsa Papua itu, kemerdekaan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini, untuk memimpin kerajaan 1000 tahun. Jadi bangsa Papua ini sedang disiapkan untuk bagaimana kita merdeka. Tapi kita harus merdeka itu di dalam Tuhan. Secara jasmani, secara politik, bangsa Papua sudah merdeka sejak tanggal 1 Desember tahun 1961. Itu Tuhan yang bilang dalam petunjuk. 2 hari 2 malam Tuhan kasih tahu dalam penglihatan. 2 hari 2 malam berturut-turut, siang dan malam. Selama 2 hari 2 malam itu Tuhan kasih tahu apa yang akan terjadi.
Jadi Tuhan bilang bahwa bangsa Papua sudah merdeka. Jadi secara politik bangsa Papua sudah merdeka. Tapi secara rohani bangsa Papua belum merdeka. Ya, memang kemerdekaan kita itu belum diakui. Kemerdekaan politik kita itu memang belum diakui. Yang akui pada saat itu adalah Belanda. Kenapa dikatakan Belanda mengakui kemerdekaan? Ya, Australia juga mengakui kemerdekaan. Kenapa kita katakan Australia dan Belanda mengakui kemerdekaan? Ya karena mereka hadir di dalam perayaan upacara bendera itu. Tanggal 1 Desember 61. Belanda hadir. Wakil dari Australia juga hadir di situ. Karena itu Australia dan Belanda mereka sudah mengakui kemerdekaan. Terus negara Indonesia juga sudah mengakui. Karena Soekarno sejak tanggal 19 Desember 61 dalam Trikora dia sudah mengakui bahwa negara Papua. Berarti dia sudah mengakui. Hanya 3 negara yang sudah mengakui. Tetapi bangsa Papua dicaplok ke dalam NKRI. Karena apa? Karena ini belum waktunya Tuhan. Sekarang Tuhan mau pulihkan kembali. Karena kita sudah merdeka secara politik itu tanggal 1 Desember 61. Sekarang Tuhan mau pulihkan, tapi Tuhan bilang bangsa Papua harus merdeka secara pribadi. Merdeka secara pribadi yang dimaksud di sini adalah merdeka secara rohani. Kita harus masing-masing memulihkan diri. Kita harus berdamai, kita harus bertobat. Ya, kita harus bersatu di dalam rencana dan di dalam kehendak Tuhan. Bertobat yang kita maksudkan di sini itu adalah bahwa kita harus sadar bahwa saya ini manusia berdosa. Saya ini manusia yang salah di hadapan Tuhan. Saya ini manusia yang salah di depan sesama manusia dan terhadap semua ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan. Kita sudah bersalah. Karena itu kita harus sadar akan hal itu, dan kita harus menyesal atas salah dan dosa. Setelah itu baru kita harus berdamai juga. Kita harus berdamai. Kalau memang ada salah dan dosa yang orang lain buat terhadap kita, atau kita buat terhadap mereka, kita harus berdamai dengan mereka, siapapun dia. Entah itu orang Indonesia kah, entah itu orang Amerika kah, entah itu orang Belanda kah, entah itu sesama Papua kah, entah itu ras mana kah, atau suku mana kah, atau golongan mana kah. Kalau ada kebencian di dalam diri kita, kita harus berdamai. Setelah kita damai, itu baru kita minta Tuhan mengampuni salah dan dosa kita. Kalau kita tidak damai dengan orang yang menyakiti hati kita, atau kita tidak berdamai dengan orang yang kita sudah sakiti dia, bagaimana mungkin Tuhan mau mengampuni dosa kita? Karena ada tertulis, Yesus sendiri katakan bahwa kamu harus berdamai dulu dengan orang yang menyakiti hati kita, agar supaya Tuhan juga mengampuni dosa kita. Kan begitu. Jadi jangan harap kita mengharapkan kemerdekaan dari dunia barat. Jangan harap kita kemerdekaan dari PBB. Kalau kita sendiri tidak merdeka di dalam rohani. Tuhan bilang bahwa kita sudah merdeka secara politik sejak tanggal 1 Desember 61. Dan sekarang Tuhan sedang tunggu, ini waktu yang emas bagi setiap orang Papua untuk menguduskan diri. Bukan hanya orang Papua saja, tapi semua yang ada di atas tanah ini, dari Pulau Misol, dari Sorong sampai Samarai. Kenapa tanah besar ini Tuhan mau kasih lepas? Karena bangsa Papua dari Pulau Misol, Sorong sampai dengan Samarai itu ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan mau kasih lepas itu tanah besar ini, bukan hanya Papua Barat saja, tapi termasuk Penget. Memang
PNG itu dia sudah merdeka tahun 1975. Dia dikasih kemerdekaan oleh Inggris melalui Australia. Australia yang mempersiapkan PNG untuk mereka merdeka. Tapi ingat, kemerdekaan mereka peroleh itu adalah kemerdekaan secara jasmani, kemerdekaan secara politik. Jadi tahun 75 memang PNG mereka merdeka, tapi itu kemerdekaan secara politik. Tetapi kemerdekaan secara rohani mereka juga belum merdeka. Ya, kita Papua, kita sudah merdeka secara politik sejak tanggal 1 Desember tahun 61. Tetapi kemerdekaan kita itu belum diakui. Kalau PNG kemerdekaan sudah diakui. Nah, itu kemerdekaan secara jasmani, itu kemerdekaan secara politik. Jadi sama-sama PNG dan Papua Barat, sama-sama kita belum merdeka secara rohani. Karena itu Tuhan bilang, Tuhan mau memulihkan negeri ini dari Pulau Misol, Sorok sampai Samarai. Tuhan mau lepaskan. Tapi Tuhan minta dari ujung sampai ujung semua yang ada di atas tanah ini, tanah Papua, baik timur PNG maupun ya barat, Papua Barat, kita semua menguduskan diri. Itu yang tadi kita bilang bertobat, terus yang kita bilang berdamai. Yang ketiga adalah kita harus bersatu. Kita harus bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bukan bersatu di dalam rencana dan kehendak manusia. Selama ini bangsa Papua kita sudah bangun banyak organisasi. Di dalam negeri juga banyak, di luar negeri juga banyak organisasi yang kita sudah bangun. Organisasi untuk perjuangan. Tetapi sampai saat ini kita tidak menemukan jalan keluar. Kenapa kita tidak menemukan jalan keluar? Ya karena apa? Selama ini kita tidak memahami rencana dan kehendak Tuhan. Kita tidak memahami rencana dan kehendak Tuhan. Karena apa? Ya karena keangguhan. Karena kesombongan. Kalau sudah sombong, bagaimana kalau kita mau mendengar suara hati? Karena suara hati itu adalah suara Roh Kudus. Suara hati itu adalah suara Allah. Suara hati itu adalah suara Tuhan. Kalau kita sombong dan mengandalkan akal pikiran kita, bagaimana kita mau memahami rencana Tuhan? Bagaimana kita mau memahami kehendak Tuhan? Karena itu, sampai saat ini kita belum memahami rencana, belum memahami kehendak Tuhan. Tetapi kita bersyukur bahwa berdasarkan pergumulan yang panjang, keluar masuk penjara, doa dan puasa, akhirnya Tuhan menyingkapkan rencana dan kehendak Tuhan itu. Dan sekarang kita sudah menemukan jalan Tuhan. Kita menemukan jalan Tuhan dan akhirnya kita sudah deklarasi tanggal 1 Desember tahun 2020 tahun kemarin itu kita sudah deklarasi. Jadi kami deklarasi itu deklarasi yang kami di sini diberi nama itu deklarasi bangsa Papua, deklarasi pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan. Kami laksanakan deklarasi ini atas perintah Tuhan. Pada awal bulan Januari tahun 2020 itu, Roh Kudus menuntun kami untuk Roh Kudus menuntun kami untuk menulis buku ini yang kami beri nama itu Bergulat Menuju Tanah Suci Papua. Bergulat menuju Tanah Suci Papua. Jadi itu kami tulis buku ini
berdasarkan tuntunan Roh Kudus, apa yang Roh Kudus singkapkan, apa yang utusan malaikat singkapkan dalam penglihatan. Itu yang kami bukukan. Itu sejak Januari 2020. Dan buku ini selesai kami tulis sampai bulan Juli tahun 2020. Setelah itu Roh Kudus tuntun saya untuk tidak cetak di tempat ya yang biasa percetakan, tapi Roh Kudus ingatkan saya untuk kami harus cetak sendiri sebelum launching buku ini. Dan akhirnya sekitar 100 lebih saya siapkan sendiri di kamar ini. Saya cetak sendiri. Terus pada tanggal 28 November, Roh Kudus menuntun saya untuk siapkan deklarasi. Akhirnya waktu itu saya kaget. Karena untuk deklarasi itu di luar dari rencana saya. Tapi memang konsep untuk kerajaan transisi Papua ada di dalam buku ini. Sesuai dengan apa yang Tuhan kasih tahu. Tetapi untuk umumkan sesuatu ketika kami launching buku ini, saya tidak ada rencana. Saya tidak punya rencana untuk deklarasi. Untuk deklarasi pemulihan kembali kemerdekaan bangsa Papua. Tidak ada rencana. Tapi puji syukur, puji Tuhan, tanggal 28 November, hari Sabtu 2020 itu, saya pagi jam 6, setengah 6 saya bangun. Roh Kudus tuntun saya untuk siapkan naskah deklarasi. Akhirnya hari Sabtu tanggal 28 November 2020 saya siapkan naskah deklarasi di sini, di kamar di belakang sini. Saya siapkan. Satu hari itu saya siapkan naskah deklarasi. Terus besoknya tanggal 29 November 2020 itu perintah langsung jam 12 siang. Utusan datang dan sampaikan bahwa eksekusi apa yang kita sudah siapkan. Mereka bilang bahwa di seluruh dunia kami sudah kasih tahu semua. Sekarang tinggal umumkan apa yang sudah disiapkan. Nah, akhirnya apa yang Tuhan sudah tuntun melalui Roh Kudus, yang naskah deklarasi yang saya sudah siapkan itu, akhirnya pada sore harinya saya edit dia. Tanggal 29 hari Minggu itu saya siapkan. Edit dia naskah deklarasi itu. Terus besoknya itu tanggal 30 November saya kasih tahu adik-adik cari babi 1 ekor. Setelah itu adik-adik beli, malamnya itu kami bunuh di sini. Sudah tanggal 1 Desember jam 12 siang ya tahun 2020 itu di Tunas Harapan di aula di sini. Ya kami umumkan deklarasi deklarasi pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan. Terus kami launching buku ini. Buku bergulat menuju tanah suci Papua ini. Terus di situ juga di dalam deklarasi kami umumkan berdirinya kerajaan transisi Papua. Jadi yang Tuhan kehendaki untuk hadir di atas tanah ini bukan republik, bukan federal, tapi Tuhan bilang bahwa kerajaan transisi Papua. Kenapa pakai kerajaan transisi? Transisi itu kan kerajaan sementara. Ya karena kerajaan yang sesungguhnya itu adalah kerajaan yang akan dipimpin oleh Yesus sendiri, yaitu kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi kita sudah umumkan kerajaan sementara atau kerajaan transisi Papua. Karena kemerdekaan bangsa Papua itu adalah kemerdekaan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita akan merdeka. Tetapi kita akan diberi kemerdekaan itu hanya sedikit waktu. Karena kemerdekaan bangsa Papua itu kemerdekaan untuk mempersiapkan Yesus datang. Nah, karena itu bangsa Papua saat ini sedang disiapkan oleh Tuhan untuk menyambut rencana yang luar biasa yang Tuhan mau wujudkan di atas tanah Papua. Ya. PNG mereka sudah merdeka secara jasmani itu sejak tahun 75. Bangsa Papua sudah merdeka secara politik, secara jasmani itu sudah merdeka sejak tahun 1 Desember tahun 1961. Walaupun kita belum diakui, tapi Tuhan bilang Papua sudah merdeka secara politik. Jasmani sudah merdeka. Sekarang PNG dan Papua Barat belum merdeka secara rohani. Karena itu
setiap pribadi orang Papua yang ada di atas tanah Papua harus lahir baru di dalam Tuhan. Deklarasi yang kita beri nama itu adalah deklarasi pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan. Jadi setiap kita, setiap orang Papua, entah orang Papua kah atau entah pendatang atau siapapun yang ada di atas tanah ini, dan juga orang Papua yang ada di rantauan, di diaspora, yang ada di mana-mana di seluruh dunia, orang Papua harus menguduskan diri, harus merdeka di dalam Tuhan, harus lahir baru. Lahir baru yang dimaksud di sini adalah harus bersatu, harus bertobat, harus berdamai. Ya, yang kita bilang harus bersatu, itu bersatu di dalam Tuhan. Kita harus bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan, bukan rencana dan kehendak manusia. Banyak organisasi yang lahir, bukan kita bersatu di dalam rencana manusia itu. Tetapi, mari bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bersatu di dalam kerajaan transisi Papua yang sudah lahir. Karena tidak ada jalan lain. Jalan yang Tuhan sudah buka itu adalah deklarasi pemulihan. Kembali kemerdekaan bangsa Papua yang sudah lahir pada tanggal 1 Desember tahun 2020 di Aula Asrama Tunasarapan, Jayapura, Papua pada jam 12 siang. Dan deklarasi ini kami sudah bertanggung jawab. Pada jam 12 kami langsung serahkan diri hari itu juga ke Polsek KB. 30 menit saja saya bertanggung jawab. Sampai saat ini, negara Indonesia melalui pihak kepolisian, mereka tidak berani periksa saya. Mereka tidak berani tahan saya. Karena apa? Saya beritahu mereka bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya umumkan, apa yang saya tulis, ini bukan rencana, bukan kehendak saya. Tapi apa yang Tuhan kasih tahu, itu yang kami umumkan. Itu yang kami deklarasikan. Deklarasi pemulihan bangsa Papua. Lahir baru di dalam Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Dengan ini, atas mandat Yahweh Elohim melalui Yesus Kristus yang memegang kuasa penuh di bumi dan di surga. Atas nama bangsa Papua, saya menyatakan pemulihan manifesto deklarasi kebangsaan dan kemerdekaan bangsa Papua yang dinyatakan pada tanggal 19 Oktober 1961 yang dirayakan dan diumumkan secara resmi pada tanggal 1 Desember 1961 sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua yang ditandai dengan upacara pengibaran bendera bintang fajar diiringi lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua. Melalui deklarasi pemulihan ini, bangsa Papua, pulau besar ini dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, atas kehendak Yahweh, saya menyatakan bahwa bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan, yaitu merdeka berdaulat penuh secara jasmani dan rohani di dalam kerajaan transisi Papua, untuk mewujudkan damai sejahtera lahir batin dan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dunia ini yang akan memimpin kerajaan 1000 tahun, serta untuk memelihara perdamaian dunia. Untuk itu, saya menyerukan kepada negara-negara di seluruh dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera mengakui kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua 1 Desember 1961 yang dipulihkan kembali melalui deklarasi hari ini pada jam 12 untuk memutuskan
mata rantai pemusnahan etnis Papua dengan perlahan-lahan oleh negara Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan pemerintahan dan lain-lain dari negara Indonesia kepada kerajaan transisi Papua akan dilaksanakan atas bantuan Yahweh Elohim melalui Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus indah pada waktunya. Hollandia, Port Numbai, Jayapura, Papua, Selasa 1 Desember 2020 atas nama bangsa Papua, Selpius Bobby. Demikian pembacaan deklarasi pemulihan bangsa Papua, lahir baru di dalam Tuhan, yang dideklarasikan oleh Koordinator Umum Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua. Syukur bagimu Tuhan. Kau beri tanahku, beri aku rajin juga untuk sampaikan maksudmu. Di dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus, saya secara resmi meluncurkan buku yang berjudul Bergulat Menuju Tanah Suci Papua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini tanggal 1 Desember tahun 2020, saya mendeklarasikan pemulihan bangsa Papua, lahir baru di dalam Tuhan. Dan hari ini juga pada jam 12 tanggal 1 Desember tahun 2020, saya juga secara resmi meluncurkan buku yang berjudul Bergulat Menuju Tanah Suci Papua. Akhirnya apa? Sampai saat ini, sampai bulan November ini, sampai bulan Oktober, hari ini tanggal 22 ya. Ya. Sampai tanggal 22 Oktober tahun 2021 ini, sampai saat ini mereka tidak tahan saya. Indonesia tidak tahan saya. Mereka juga tidak respon. Tidak berani respon, tidak berani buka ke publik. Karena apa? Mereka takut. Jadi Tuhan bilang bahwa masalah Papua sudah selesai. Sudah finish sejak tanggal 1 Desember tahun 2020, sejak deklarasi ini diumumkan dan buku ini dilaunching. Tuhan bilang bahwa masalah Papua sudah selesai. Sekarang Tuhan sedang tunggu pemulihan orang Papua. Setiap orang Papua dan siapapun dia, entah itu kau pendatang kah, entah itu kau ras dari manakah yang ada di atas tanah ini, Tuhan sedang tunggu pemulihan diri, yaitu bertobat, berdamai, dan bersatu. Dalam rangka itu,
kita sudah lakukan doa puasa 40 hari 40 malam. Tanggal 4 April tahun 2021 ini. Jadi tanggal 4 April sampai tanggal 14 Mei 2021. Kita sudah doa puasa. Tetapi pada tanggal 8 Agustus tahun 2021, Tuhan melalui utusannya sampaikan bahwa doa puasa yang 40 hari 40 malam yang pernah kita lakukan itu tidak semua orang Papua ambil doa puasa. Karena itu mereka minta, Tuhan Allah minta kita harus doa puasa 40 hari 40 malam, sama seperti doa puasa yang dilakukan oleh Niniwe. Jadi doa puasa ini bukan hanya Papua Barat, tetapi termasuk PDI karena tanah besar ini mau dilepas, mau dibebaskan oleh Tuhan. Karena itu doa puasa yang kita akan adakan pada tahun depan, doa puasanya nanti kita akan adakan pada tahun depan, dan bulannya dalam waktu dekat kami akan keluarkan. Tahun depan kita akan adakan doa puasa 40 hari 40 malam. Panduannya kami sudah buat ini. Ini panduan doa puasa 40 hari 40 malam Papua Barat dan PNG. Jadi ini serentak. Jadi selama 40 hari 40 malam itu berhenti dari rutinitas. Tidak pergi kuliah, tidak pergi sekolah, tidak masuk kantor, tidak pergi kerja kebun. Jadi semua orang Papua yang ada di atas, entah itu pendatang kah, entah itu orang Papua kah, siapapun dia yang ada di atas tanah ini, baik Papua Barat maupun PNG, selama 40 hari 40 malam itu harus berhenti dari rutinitas. Kita semua diminta oleh Tuhan, kita harus berkabung selama 40 hari 40 malam. Tujuan dari doa puasa ini ada 3. Pertama, doa puasa ini untuk memulihkan diri. Kita bertobat, kita berdamai, dan kita bersatu di dalam rencana Tuhan. Bersatu di dalam kerajaan transisi Papua yang Tuhan sudah lahirkan. Jadi atas perintah Tuhan kita sudah lahirkan, kita sudah umumkan. Jadi kita harus memulihkan diri, kita harus berdamai, kita harus bersatu. Itu tujuan pertama dari doa puasa ini. Jadi kita harus berdekat secara rohani. Itu tujuan pertama. Kita minta Tuhan untuk ampuni salah dan dosa. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, itu kita serahkan perjuangan bangsa Papua ini, serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan dia laksanakan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Jadi kita menyerahkan perjuangan bangsa Papua ini ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan dia menyelesaikan dengan caranya sendiri. Dan Tuhan kasih tahu bahwa Tuhan dia akan laksanakan itu. Itu tujuan dari doa puasa yang kedua. Yang ketiga, itu kita memohon karisma, atau kita memohon kekuatan, atau kita memohon karunia dari Tuhan. Kita meminta kekuatan dari Tuhan, kita meminta karunia dari Tuhan. Kita semua masing-masing, supaya setelah kita merdeka, dengan kemampuan yang ada, dengan karunia yang ada, dengan karisma yang Tuhan sudah kasih, kita bangun negeri ini. Kita menata Papua ini sedemikian rupa. Kita membangun tanah ini di atas 10 perintah Allah ditambah dengan hukum kasih. Karena itu yang Tuhan bilang bahwa undang-undang dasarnya itu 10 perintah Allah ditambah dengan hukum kasih. Itu undang-undang dasar negara Papua. Undang-undang dasar kerajaan transisi Papua. Jadi tidak ada undang-undang lain. Undang-undang yang Tuhan Allah jatuhkan palu melalui malaikatnya, itu Tuhan kasih tahu. Jadi dia kasih jatuhkan palu malaikatnya atas nama Tuhan. Dia kasih jatuhkan palu, itu undang-undang dasarnya 10 perintah Allah ditambah dengan hukum kasih. Jadi tidak ada undang-undang dasar lain.
bangsa Papua juga sudah punya asas keutamaan. Ada 12 asas yang ada di dalam buku ini. Kita, kalau Indonesia punya itu, dong punya itu Pancasila. Kalau Papua punya itu ada 12 asas, atau kita katakan falsafah hidup bangsa Papua. Itu falsafah bangsa Papua itu saling mengasihi di dalam Tuhan, yang dijabarkan ke dalam 12 asas. Yaitu yang pertama, keimanan, kesetiaan, pengharapan, kebenaran, kerendahan hati, kebebasan, cinta kasih, solidaritas, kesederhanaan, keadilan, kedamaian, kejujuran, keimanan. Jadi ini kita punya asas dasar, atau boleh dikatakan falsafah hidup bangsa Papua. Jadi undang-undang dasarnya adalah 10 perintah Allah dan hukum kasih. Tidak ada dasar lain. Kita akan bangun negeri ini, dasarnya adalah 10 perintah Allah dan hukum kasih. Falsafah hidup bangsa Papua adalah saling mengasihi di dalam Tuhan, yang dijabarkan ke dalam 12 asas keutamaan yang baru saja saya baca itu. Jadi bangsa Papua yang selama ini kita perjuangkan, apa yang kita siapkan selama ini, dasar negara, undang-undang dasar, dan lain-lain. Itu Tuhan bilang, itu rencana manusia, itu kehendak manusia. Karena itu, mari semua yang kita sudah lakukan itu semua yang kita lakukan selama ini, itu dalam rangka mencari rencana dan kehendak Tuhan. Dan itu luar biasa. Kita sekarang sudah sampai di puncak. Kita sudah menemukan jalan. Semua yang kita lakukan itu dalam rangka mencari rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan bilang, tidak ada jalan lain untuk bangsa Papua ini merdeka, kecuali melalui jalan yang Tuhan sudah buka, melalui deklarasi pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan, yang sudah diumumkan secara resmi oleh JDRP 2, Jaringan Damai Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua, atas kehendak dan atas perintah Tuhan pada tanggal 1 Desember tahun 2020 di aula asrama Tunas Harapan. Nah itu. Jadi tidak ada lain. Jadi Tuhan sudah buka jalan ini. Karena itu tidak ada orang, tidak ada kekuasaan apapun di seluruh dunia yang akan menutup jalan yang Tuhan sudah buka. Tidak ada kuasa manapun yang akan menutup jalan yang tidak Tuhan sudah buka. Melalui deklarasi pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan. Tugas kita sekarang, lebih khusus hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di dalam sistem gereja, maupun yang ada hamba-hamba Tuhan yang ada di luar sistem gereja, yang sudah dapat karunia khusus. Mari kita bersatu, baik PNG maupun Papua Barat. Semua hamba-hamba Tuhan yang sudah dapat karunia khusus, mari kita bersatu untuk mempersiapkan doa puasa selama 40 hari, 40 malam. Karena itu yang Tuhan sedang tunggu. Karena begini, yang saat ini yang kita sedang tunggu itu untuk bangsa Papua itu ada 2. Papua merdeka dan Yesus datang. 2 ini yang sedang kita tunggu. Yesus datang juga untuk memimpin kerajaan 1000 tahun. Itu juga hanya orang yang sudah bertobat yang akan masuk ke sana. Tidak semua akan masuk. Hanya orang bertobat saja yang akan masuk. Papua merdeka juga hanya orang bertobat yang sudah menguduskan diri yang akan masuk ke sana. Karena apa? Setelah Papua merdeka itu tidak lama lagi Yesus akan datang. Itu sesuai petunjuk Tuhan seperti itu. Karena itu kemerdekaan bangsa Papua itu adalah kemerdekaan untuk mempersiapkan Yesus datang. Karena itu yang akan masuk ke dalam alam kemerdekaan Papua nanti, di dalam kerajaan transisi Papua nanti, itu adalah orang yang sudah bertobat, sudah menguduskan diri. Karena itu hamba Tuhan model apapun, hamba Tuhan yang punya titel yang ada di depan, ada titel juga di belakang. Hamba-hamba Tuhan yang sudah sekolah, yang tidak sekolah, yang sudah dapat karunia khusus,
Mari kita bersatu. Mari kita bersatu di dalam gerakan pemulihan diri menuju pemulihan bangsa Papua. Kita akan mempersiapkan bangsa ini selama berapa bulan ke depan. Dan schedule-nya nanti dalam waktu dekat kita akan umumkan, kita akan sampaikan schedule-nya tentang apa yang kita ini. Jadi doa puasa akan dilakukan pada tahun depan, karena itu semua hamba-hamba Tuhan yang ada di atas tanah ini, baik di PNG maupun di Papua Barat, semua kita bersatu untuk siapkan bangsa ini. Materi kami sudah buat, kami sudah bagikan lewat WA. Setelah itu kami piring lagi dan kami sedang bagi. Ya, karena itu semua kita bersatu di dalam rencana yang Tuhan sudah buka, dan kita sedang jalan. Karena Tuhan sudah buka dan kita sedang jalan. Dalam gerakan yang kita sedang bangun ini, kita bukan sedang cari muka, tidak. Muka sudah ada. Kita tidak cari nama. Nama sudah ada. Nama saya Selpius Bobi, yang dikasih oleh orang tua, yang dikasih oleh Tuhan Allah melalui orang tua. Karena nama saya itu tidak sekedar nama. Seperti bapak, ibu, saudara-saudari punya nama. Dan itu tidak sekedar nama. Itu Tuhan Allah yang kasih lewat kita punya mama, kita punya bapak, kita punya keluarga. Jadi kita tidak cari muka, kita tidak cari panggung. Ya, kita tidak cari nama. Kita hanya cari jalan Tuhan. Selama ini kita hanya cari jalan Tuhan. Kita hanya cari rencana Tuhan, dan kita sudah temukan rencana itu. Kita sudah temukan jalan Tuhan. Dan mari kita semua bersatu. Di dalam kabinet kerajaan transisi Papua itu, kabinetnya tidak ada isi. Kita tidak isi. Tidak ada di sini, tidak ada wali kerajaan. Karena wali kerajaan transisi yang akan pimpin di sana. Dan saya sendiri tidak tahu wali kerajaan transisi Papua itu siapa. Saya sendiri tidak dikasih tahu oleh Tuhan Allah. Saya juga tidak tahu Perdana Menterinya seperti apa. Nama saya tidak tahu. Karena Tuhan Allah bilang melalui utusannya, itu kabinetnya itu Tuhan Allah akan turunkan melalui abdinya. Karena itu di sini kita tidak isi kabinet. Kenapa setelah Papua Merdeka itu akan dipimpin oleh wali kerajaan, bukan raja? Ya karena raja yang sebenarnya itu adalah Yesus sendiri yang akan memimpin kerajaan 1000 tahun. Wali kerajaan transisi Papua, yaitu pemimpinnya. Dia hanya seorang wali, bukan raja. Karena dia adalah wakil. Wali itu adalah wakil dari Yesus. Dia yang akan pimpin. Untuk mempersiapkan Yesus turun. Dan Tuhan punya rencana. Bangsa Israel dan bangsa Papua akan bergandengan bersama-sama untuk mempersiapkan Yesus datang. Dan itu yang Tuhan kasih tahu dalam penglihatan 2 hari dan 2 malam. Untuk menyambut rencana luar biasa yang Tuhan mau wujudkan di atas tanah Papua, mari semua yang ada di atas tanah ini, baik dari Sorong sampai Samarai, PNG maupun Papua Barat, mari kita bersatu. Terlebih kepada hamba-hamba Tuhan, semua kita bersatu, yang sudah dapat karunia khusus, mari kita bersatu untuk mempersiapkan bangsa ini dari Sorong sampai Samarai, untuk memasuki doa puasa 40 hari 40 malam yang akan dilakukan pada tahun depan, tahun 2022. Schedule-nya nanti kita akan umumkan, kita akan sampaikan pada waktu yang berjalan. Kami sudah diperintah oleh Tuhan sejak tanggal 28 September tahun 2021, bulan kemarin, pada jam 10 siang, kami diperintah untuk turun jalan pegang megapon. Dan selama 3 hari kami keliling Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura selama 3 hari. Sirene kami jalan. Sirene yang kami jalankan itu, sirene yang kami lakukan selama 3 hari, selama 3 hari itu di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Saya berhenti di depan kantor Kabupaten Kota Jayapura di Tanah Merah. Itu di hari ketiga saya berdoa di sana. Setelah saya pulang, setelah 3 hari saya jalankan sirene ini, malamnya Roh Kudus kasih tahu saya
bahwa Tuhan Allah telah memberikan kartu bebas bicara. Jadi sekarang kita sedang pakai megapon. Tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan malu. Karena Tuhan sudah kasih kartu bebas bicara. Dan Tuhan menyuruh kami untuk kami harus keluar daerah lagi, keliling seluruh tanah Papua, baik Papua Barat maupun di PNG. Jadi kita akan jalan, dan kapan kami akan jalan kami akan kasih tahu pada kesempatan waktu berikut. Karena itu kami Jaringan Doa Rekonsiliasi Pemulihan Papua, saya Selvius Bobi sebagai koordinator jaringan doa ini, Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua. Kami sudah pegang megapon sejak tanggal 28 September tahun 2021 bulan kemarin untuk jalan mempersiapkan bangsa ini. Karena itu semua hamba Tuhan, mari kita bersama mempersiapkan bangsa ini untuk sukseskan doa puasa 40 hari 40 malam. Dan setelah itu Tuhan dia akan laksanakan rencana agung yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih kepada setiap pendengar, baik yang ada di Papua Barat maupun PNG, baik yang ada di rantauan, baik yang ada di seluruh dunia. Kami mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa apa yang kami sampaikan, buku ini, terus deklarasi ini, terus panduan doa puasa yang kita sudah buat, ini, itu atas perintah dan atas kehendak Tuhan. Kami tidak bergerak, kami tidak jalan dengan sendiri. Kalau kami jalan dengan rencana dan kehendak kami sendiri, berarti tanggal 1 Desember tahun 2020, sejak kami deklarasi, kami umumkan, kami launching buku ini, kami sudah ditahan. Kalau kami punya rencana, kami punya kehendak. Kalau rencana manusia, kehendak manusia. Kalau itu rencana saya. Tapi bukti bahwa hari ini, sudah 11 bulan ini, mereka Indonesia tidak berani respon, tidak berani tahan, tidak berani periksa. Karena itu mari bersatu. Kita bertindak, kita berjalan, dan kita lakukan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mari semua bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang Tuhan sudah buka ini. Mari kita semua mempersiapkan diri untuk sukseskan doa puasa selama 40 hari 40 malam. Dan saya mau sampaikan bahwa pemulihan diri adalah syarat mutlak untuk pemulihan bangsa Papua dari Pulau Misol sampai Samarai, dari Sorong sampai Samarai di PNG. Jadi pemulihan diri itu adalah syarat mutlak, tidak ada syarat lain. Pemulihan diri yang dimaksud adalah bersatu, bertobat, dan berdamai. Itu adalah syarat mutlak. Tidak ada syarat lain. Kita harus lengkapi syarat ini. Dan ini adalah tiket masuk. Pemulihan diri adalah tiket masuk. Bertobat adalah tiket masuk untuk Papua Merdeka. Karena itu, mari setiap orang Papua miliki tiket ini. Orang yang tidak akan miliki tiket, yang tidak bertobat, yang tidak bernamai, yang tidak bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan itu, yaitu kerajaan transisi Papua itu, tidak akan masuk ke sana. Karena pemulihan diri itu syarat mutlak. Karena itu setiap orang Papua kita harus miliki. Dan jangan tunggu doa puasa 40 hari 40. Jangan tunggu. Mulai saat ini, mulai detik ini kita harus bertobat. Kita harus lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Kita harus berdamai dengan siapapun, termasuk Indonesia. Kita harus berdamai dengan Amerika. Kita harus berdamai dengan Belanda. Karena apa? Saya mau katakan mereka tidak bersalah. Karena kemerdekaan ini hanya ditunda saja. Tuhan Allah yang tunda. Bukan mereka yang menunda. Tuhan izinkan mereka untuk Papua ini masuk ke dalam NKRI. Karena ada rencana, ada maksud Tuhan. Tapi yang Indonesia lakukan, dia bunuh
Dia rampok semua yang ada di atas tanah Papua. Itu memang itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi kemerdekaan Papua itu ditunda oleh Tuhan. Karena itu kita tidak boleh salahkan siapa-siapa. Karena itu kita jalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Saya sendiri juga tidak tahu, tapi Tuhan membuka rencana ini. Akhirnya saya sadari. Dan akhirnya kami sudah lepaskan pengampunan kepada siapapun. Termasuk Amerika, Belanda, termasuk PBB, dan termasuk negara-negara yang lain yang menyakiti hati kita. Jadi mulai saat ini mari kita bertobat. Melepaskan pengampunan. Agar Tuhan juga mengampuni dosa kita. Kita harus berdamai dengan siapapun. Agar Tuhan mau ampuni dosa kita. Dan Tuhan memulihkan kemerdekaan yang Tuhan sudah tunda. Kita sudah merdeka tapi Tuhan sudah tunda. Dan ini waktu emas. Bagi siapapun yang memandang remeh apa yang kita sampaikan ini, apa yang kami sampaikan. Bagi siapapun yang memandang remeh doa dan puasa serentak yang akan dilakukan pada tahun 2022 tahun depan ini, yang akan dilakukan serentak Papua dan Papua Barat, yang menganggap remeh dengan seruan pertobatan ini, akan diremehkan juga oleh Tuhan Allah pada waktunya. Yang memandang remeh dan dia tidak akan bertobat, yang memandang remeh yang dia tidak akan berdamai, yang memandang remeh dan yang tidak akan bersatu di dalam kerajaan transisi Papua, tidak akan masuk ke dalam rencana dan kehendak Tuhan yang Tuhan mau wujudkan di atas tanah ini, yaitu negara suci Papua, atau masuk ke kerajaan transisi Papua. Dan kerajaan transisi Papua sudah berdiri. Karena itu mari kita semua bangsa Papua, dari Sorong sampai Samarai, siapapun orang Papua yang ada di atas tanah ini, siapapun pendatang yang ada di atas tanah ini, semua kita saling berdamai, semua bertobat, dan mari bersatu di dalam rencana Allah yang Tuhan sudah buka ini. Dan mari kita sama-sama menyongsong doa puasa. Jangan tunggu doa puasa, mulai saat ini kita harus bertobat. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut rencana yang gilang gemilang yang Tuhan sudah siapkan. Yang terakhir kami mau sampaikan bahwa jangan kaget, jangan heran dengan bendera ini. Karena bendera bintang kejora itu Tuhan bilang bahwa itu bendera perjuangan. Setelah Papua merdeka, setelah kita masuk ke tanah suci Papua, kita akan pakai bendera ini. Bendera ini adalah bendera kebangsaan bangsa Papua. Bangsa Papua yang dimaksud itu adalah Papua Barat dan PNG. Bukan hanya Papua Barat. Jadi bendera ini milik Papua Barat dan PNG. Karena tanah besar ini yang mau satukan. Karena itu kita tidak bisa pakai bendera bintang kejora. PNG juga mereka tidak akan pakai bendera yang mereka ada pakai. Kita semua bangsa ini dari pulau dari Sorong sampai Samarai, kita akan bersatu dalam bendera ini. Bendera bintang salib, atau disebut bintang timur yang gilang gemilang yang ada di dalam Wahyu itu. Tuhan bilang bahwa kita akan bersatu dalam bendera ini, bendera bintang salib. Jadi bendera bintang kejora itu adalah bendera perjuangan. Tuhan bilang begitu. Kita akan pakai bersatu di dalam ini. Karena termasuk PNG. Dan deklarasi yang kita sudah umumkan sejak tanggal 1 Desember tahun 2020. Deklarasi pemuda itu termasuk PNG. Bukan hanya Papua Barat saja. Jadi bukan hanya Papua Barat. Tapi deklarasi yang kita umumkan. Deklarasi bangsa Papua lahir baru. Ya. Di dalam Tuhan yang kita umumkan itu termasuk PNG, bukan hanya Papua Barat. Karena itu kita akan bersatu di bawah panji-panji Kristus. Kita akan bersatu di bawah bendera Kristus, bintang salib yang adalah bintang timur yang gilang gemilang. Syukur bagimu Tuhan, Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Syukur bagimu Yesus, yang adalah pendamai, yang adalah rekonsiliator agung, yang memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah yang sudah diputuskan oleh kejatuhan Adam dan Hawa.
syukur bagimu Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Allah, yang diutus oleh Yesus ke dunia ini untuk melanjutkan misi yang telah ditinggalkan oleh Yesus di dunia ini, di bumi ini, yang menginspirasi kami, yang menginspirasi gereja. Akhirnya Roh Kudus itulah yang telah membukakan singkap rahasia untuk masa depan Papua. Nama Papua menyimpan sebuah misteri Allah, rahasia Allah tersembunyi di balik nama Papua. Terima kasih karena Roh Kudus telah membuka misteri itu. Yang kami maksudkan di sini adalah Papua menurut sudut pandang budaya mesianis. Papua yang artinya pengutusan akhir perjanjian umat Allah. Papua menurut sudut pandang rohani, yaitu pintu Allah, pintu untuk Anda. Papua dalam pandangan dunia, pintu Anda, pintu untuk Allah. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau telah menyingkapkan rahasia nama Papua itu. Dan melalui Roh Kudus itulah Tuhan menyingkapkan jalan yang harus ditempuh oleh bangsa ini, dari Sorong sampai Samarai, untuk mempersiapkan Yesus datang ke dunia ini untuk memimpin kerajaan 1000 tahun. Tanah Papua dari Pulau Misol, Sorong sampai Samarai Penige adalah ciptaanmu Tuhan. Tuhan Allah, Engkau yang tempatkan kami di atas tanah ini. Dan melalui deklarasi pemulihan kembali, bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan. Kami telah menyerahkan tanah ini dan bangsa ini ke dalam rencana dan kehendak-Mu Allah. Karena Engkaulah yang telah merencanakan, Engkaulah yang telah menetapkan, dan Engkaulah yang telah berjanji kepada para leluhur kami, pada moyang kami, dan kepada siapapun di seluruh dunia. Dan janji yang Engkau telah janjikan itu, kini Engkau sedang wujudkan di atas tanah ini. Karena itu, negeri Papua dari ujung sampai ujung, dari Pulau Misol Sorong sampai Samarai Penige, kami persembahkan tanah ini ke dalam rencana dan ke dalam kehendak-Mu ya Allah, Bapa, Yesus yang adalah Putra, dan Roh Kudus yang memeteraikan semua rahasia ini yang telah singkapkan kepada kami, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada siapapun. Dan inilah waktunya Tuhan mau mewujudkan rencana agung itu. Kami kembalikan semua yang Tuhan sudah berikan ini di atas tanah ini. Kami persembahkan kepada bangsa Papua. Kami persembahkan kepada bangsa Papua. Dan bangsa Papua pakai ini sebagai jalan untuk menuju ke dalam rencana dan ke dalam kehendak-Nya. Dan Tuhan Engkau pakai karena tanah Papua ini adalah milik-Mu. Bangsa Papua adalah milik-Mu. Engkau pakai dan Engkau wujudkan sesuai dengan rencana-Mu. Dan tidak ada kuasa manusia di seluruh dunia, entah itu PBB, entah itu Amerika, entah itu siapapun di seluruh dunia, tidak akan membendung rencana Tuhan yang sedang diwujudkan di atas tanah ini. Negara Indonesia, kau tidak punya kuasa, karena kekuasaan-Mu sudah dan sedang dibatasi, dan akan berakhir indah pada rencana dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Dan terima kasih juga kepada bangsa ini, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Mari kita bersatu. Mari kita bertobat. Dan mari kita berdamai di dalam rencana dan kehendak Tuhan, menyambut rencana luar biasa yang Tuhan mau wujudkan di atas tanah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah sampaikan apa yang Engkau telah sampaikan
melalui Roh Kudus dan melalui malaikatnya kepada bangsa ini, bangsa Papua, yang sedang mengeraskan hati, yang kurang percaya, yang kurang yakin bahwa mereka sudah merdeka. Sesungguhnya bangsa ini telah merdeka sejak tanggal 1 Desember tahun 2000, tahun 1961. Tapi mereka kurang yakin, kurang percaya. Dan memang kami sadari bahwa kami belum memahami rencanamu dan kehendakmu. Tapi engkau telah buka. Karena itu kami sedang mempersiapkan diri untuk memerdekakan diri. Karena kemerdekaan rohani belum. Karena itu Tuhan sedang tunggu. Karena itu kami sudah siap. Bangsa Papua sudah siap untuk mewujudkan doa puasa. Kami aminkan itu dan kami yakin. Dan Roh Kudus akan mengedapkan apa yang Tuhan sudah sampaikan, singkapkan melalui Roh Kudus yang sedang jalan ini. Dan Tuhan Yesus dan Allah akan menyempurnakan indah pada waktunya dan mewujudkannya. Terpujilah namamu, kekal hingga kekal. Haleluya. Amin. Hari ini tanggal 22 Oktober 2021 di Asrama Tunas Harapan Jayapura, Papua oleh Selpius Bobi, Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua. Amin. Berdasarkan petunjuk dari Tuhan melalui utusannya pada tanggal 12 Oktober tahun 2021, utusan Tuhan menyampaikan kepada kami, Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua, menyampaikan bahwa doa puasa serentak yang akan dilaksanakan, yang sedang disiapkan itu dilaksanakan antara bulan Juni dan bulan Juli tahun 2022, tahun depan. Demikian pesan Tuhan yang disampaikan melalui utusannya kepada kami, yang harus dilaksanakan oleh bangsa Papua dari Pulau Misol Sorong sampai dengan Samarai Penje. Untuk itu kami sampaikan kepada seluruh bangsa Papua dari ujung sampai ujung maupun yang ada di rantauan, lebih khusus para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam sistem gereja maupun yang ada di luar sistem gereja, yang sudah mendapat karunia khusus atau karisma khusus dari Tuhan. Mari kita bersatu, bergandeng bersama untuk mempersiapkan umat jemaat Tuhan yang ada di seluruh tanah Papua untuk melakukan doa puasa serentak 40 hari 40 malam untuk pemulihan diri menuju pemulihan bangsa Papua. Terima kasih. Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Allah akan melaksanakan dan menggenapkan apa yang telah direncanakan, apa yang telah ditetapkan. Indah pada waktu Tuhan. Terpujilah namamu, kekal hingga kekal. Haleluya. Amin.